Pertemuan ini akan kami bagi menjadi 2 sesi atau 3 sesi ya. Sesi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, lalu sesi yang kedua teknis penyelenggaraan LKP akan disampaikan oleh Bu Isnian Kurniaristi dan Pak Reza. Lalu yang terakhir adalah tanya jawab. Tanya jawab bisa dilakukan lewat chatting atau bisa disampaikan secara langsung. Tanya jawab dan usul atau masukan. Baik, mari sebelumnya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu wali murid kelas 1 dan siapapun yang hadir pada pertemuan kali ini, sangat senang sekali ya kita kembali bertemu setelah lama tidak bertatap muka lewat virtual. Terakhir ada di masa parents meeting ya. Parents meeting itu sudah ada di bulan Agustus yang lalu, September, Oktober, November, sudah 3 bulan ya tidak bertemu. Kendatipun komunikasi tetap dilakukan melalui WA. Nah, kepentingan Bapak Ibu hadir pada virtual meeting kali ini, kami ingin menyampaikan soal LKP atau layanan konsultasi pembelajaran. Barangkali Bapak Ibu sudah mendengar sedikit ya desas-desus akan dimulainya tatap muka. Kami SD Islam Al-Azhar 38 Bantul memang sedang mempersiapkan tatap muka terbatas dalam format layanan konsultasi pembelajaran. Kami coba atau kami lakukan di masa transisi ini untuk 2 kelas, yaitu kelas 6 dan kelas 1. Dengan pertimbangan kelas 6 mendekati ujian sekolah atau ujian daerah ya. Sedangkan kelas 1 pertimbangannya adalah karena interaksi akademik dan interaksi sosial yang masih sangat terbatas, karena kelas 1 belum pernah bertemu dengan sekolahannya, juga belum pernah bertemu dengan guru-gurunya. Kelas 6, insya Allah jika tidak ada halangan, akan dimulai pada Senin besok tanggal 9 November. Sedangkan kelas 1 akan dilaksanakan mulai tanggal 16 November. Jadi selisih 1 minggu. Nanti pelaksanaannya ya dalam LKP ini ada secara umum anak-anak akan masuk 1 minggu 1 kali. Jadi 1 kelas yang jumlahnya 31 itu, ini jumlah umum dulu ya, akan dibagi menjadi 4 kelompok. Mesti nanti tidak sampai 31, karena kami yakin ada di antara wali murid yang tidak mengizinkan anaknya untuk turut serta dalam LKP ini. Dari yang setuju itu akan kami bagi menjadi maksimal 1 kelompoknya 8 anak. Jadi 1 minggu masuk 1 kali. Di sekolah yang dibahas pun mapelnya juga akan dijadikan beberapa kelompok. Misalnya di minggu pertama kelompok mata pelajaran A atau tematik. Lalu minggu berikutnya kelompok mata pelajaran B atau PAI, PAI dan olahraga. Lalu minggu ketiga kelompok mata pelajaran C. Jadi anak-anak itu akan mendapatkan layanan konsultasi pembelajaran untuk semua mapel kalau sudah 3 minggu. Jadi dalam 3 minggu itu semua mapel baru berputar 1 kali. Bagaimana jika tidak ikut LKP ini? Tenang, sebab pembelajaran melalui daring yang sudah kita lakukan dalam beberapa bulan ini masih tetap kita lakukan. Sehingga tidak perlu khawatir jika Bapak Ibu memang tidak mengizinkan anaknya untuk bergabung, kami tetap akan memberikan layanan pendidikan sebagaimana mestinya atau sebagaimana yang sudah berjalan. LKP ini adalah terobosan atau solusi dari berbagai macam persoalan pembelajaran daring yang cukup kompleks ya. Di antaranya yang paling sering kita dengar, anak-anak tidak punya semangat untuk membaca materi, menyimak video, apalagi mengerjakan tugas. Lalu yang kedua, yang paling umum ini ya, kendalanya, wali murid yang tidak mampu mendampingi atau sulit untuk mendampingi selama masa belajar. Mendampingi baru di malam hari, yang kemudian anak-anaknya juga sudah letih.
masukan-masukan itu kemudian kita upayakan untuk dijadikan solusi, kendati pun solusinya juga saya yakin belum ideal ya. Karena idealnya kan 1 minggu itu ada, mereka sudah melahap semua mapel itu. Nah, kita dengan skema LKP ini dalam 3 minggu lah baru mendapatkan keseluruhan mata pelajaran yang ada di kelas 1. Nah, basis dari LKP ini sebetulnya bukan hanya pada mata pelajaran atau akademik, tetapi juga pembiasaan-pembiasaan lain. Semisal doa-doa harian, ikrar ya. Anak-anak belum pernah ikrar ala Al-Azhar, sholat duha, kemudian hafalan, dan sebagainya. Yang paling penting ya pembiasaan akhlakul karimah. Bagaimana mengantri, bagaimana tertib di kelas. Nah, itu bagian yang perlu juga kami amati. Nanti untuk mematuhi protokol kesehatan, anak-anak tetap dan guru ya, tetap menggunakan atau tetap mematuhi 3M. Mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan menggunakan masker. Maksimal berada di lingkungan sekolah adalah 3 jam. 3 jam tanpa istirahat. Jadi akan masuk jam 8, lalu pulang jam 11. Kami belum mengaktifkan armada antar jemput, sebab nanti akan berkumpul ya dalam satu armada. Sehingga kami mengharapkan, termasuk nanti kami akan sebarkan borang, kami harapkan Bapak Ibu memiliki armada sendiri atau bisa mengantar sendiri putra-putrinya entah oleh kakaknya, oleh orang tuanya pada jam tersebut. 1 minggu 1 kali saja. Dan mengambil waktu Senin sampai Kamis. Hari Jumatnya tidak digunakan tatap muka. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama dalam waktu dekat adalah Bapak Ibu akan mengisi form atau borang yang berisi kesediaan untuk mengikuti ini. Kami harap mengisi semua ya, baik yang setuju maupun tidak setuju. Sebab itu dasar untuk pembagian kelompok dan pembagian hari ya, pembagian jadwal. Adapun nanti yang terpaksanya tidak mendapatkan info ini atau abai terhadap info ini kemudian tidak mengisi, ya kami anggap tidak ikut LKP. Nanti secara otomatis tidak akan dimasukkan dalam kelompok. Nanti wali kelas juga akan membagi kira-kira Bapak Ibu bisa mengantar dan menjemputnya di hari apa. Tetapi tetap maksimal 1 hari adalah 8. Artinya kalau Ananda itu sudah satu kelompok sudah 8 orang di hari Senin, Bapak Ibu menyusulkan ke nomor 9 itu tidak bisa ya, karena maksimal 8 ditambah gurunya 2 jadi 10. Itu sudah ambang batas dari yang ditetapkan oleh pemerintah bagi kelas 1 dan KB dan TK. Ya, itu LKP atau sejarah singkat ya, mengapa kami menyelenggarakan layanan konsultasi pendidikan ini. Kita desain supaya LKP ini aman dan nyaman. Sebab itu nanti jika dalam pelaksanaannya ke depan kok ada yang sedang sakit, ada yang flu seperti itu, kendati pun flu ringan ya, kami harap Bapak Ibu legowo untuk mengistirahatkan di rumah terlebih dahulu. Itu yang bisa kami sampaikan, saya sampaikan di awal. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Bu Risti atau Pak Reza untuk menyampaikan skema secara lebih detail mengenai LKP ini. Monggo waktu dan tempat kami berikan kepada Bu Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Oh, terima kasih banyak. Perkenalkan kembali, saya Isnian Kurniaristi, saya saya wali kelas 1 Ibu Sina, dan akan didampingi oleh Pak Reza ketika menjelaskan materi ini dari guru dari kelas 1 Hamka. Oke. Langsung saja. Sebentar nih. Langsung saja saya akan menjelaskan alur dari LKP, yaitu layanan konsultasi pembelajaran. Nah, pertama nanti langkahnya adalah
langkah pertama hari ini kita sosialisasi rancangan yang dipimpin oleh Pak Rizal via Zoom. Sudah, Pak? Sebentar nggih, ngapunten. Sebentar Jeh, ini baru share screen. Kalau bisa dari Pak Rizal aja. Enggak bisa. Pak Rizal ngapunten, mohon maaf untuk share screen Pak Rizal. Dari tempat panjenengan, Pak. Baik, saya share dari sini ya, Pak Di. Oke. Ngapunten Jeh, ditunggu sebentar. Sudah kelihatan? Sudah? Ya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alur LKP. Yang pertama yang dilakukan kita hari ini, yaitu adalah sosialisasi rancangan LKP via Zoom kepada panjenengan semua. Setelah itu, nanti panjenengan semua mengisi borang atau Google Form persetujuan tatap muka yang akan di-share oleh, besok akan saya share. Setelah itu, pembagian kelompok, dan kemudian kegiatan tatap muka. Tatap muka ini akan dilakukan oleh Ananda yang orang tuanya menyetujui untuk dilakukan tatap muka. Bagi yang tidak setuju, nanti Ananda tetap melakukan pembelajaran secara daring di rumah. Monggo Pak Rizal. Nah, teknisnya seperti apa? Untuk tatap muka, tadi sudah dijelaskan Pak Rizal, kita tatap muka 1 minggu itu ada di hari Senin sampai dengan Kamis. Itu mulai pukul jam 8 pagi sampai jam 11. Nah, ini satu kelompok anak, satu anak itu hanya mendapatkan 1 hari dalam 1 minggu. Jadi pertemuan Ananda itu hanya 1 hari dalam 1 minggu. Tetapi dalam 1 hari tersebut itu ada beberapa mapel. Jadi tidak hanya 1 mapel. Misal ketika tematik nanti Ananda di hari tersebut akan mendapatkan materi dan tugas untuk pelajaran matematika, P-Indo, PPKN, SBDP. Nah, itu nanti secara bersamaan. Jadi yang sudah tatap muka di rumah tidak melaksanakan tugas daring. Tugasnya dikumpulkan langsung, dikerjakan dan dikumpulkan di sekolah. Yang kedua, murid dibagi ke dalam 4 kelompok. Setiap kelompok ini maksimal 8 anak. Jadi gini, setelah ini nanti kan ada angket Bapak Ibu, ada persetujuan tatap muka. Setelah itu saya akan share, kami akan share di grup kelas tentang pembagian kelompok. Jadi nanti ayah bunda silakan mengisi. Kita akan membagi kelompok dengan judul hari Senin sampai dengan Kamis. Nanti ayah bunda mengisi kira-kira ayah bunda bisa mengantarkan di hari apa. Nah, itu nanti silakan diisi. Kalau sudah melebihi 8 anak itu sudah tidak bisa. Jadi monggo untuk yang tidak setuju, berarti daring tidak usah mengisi pembagian kelompok. Maten J. Nah, ini berarti yang untuk wali murid yang tidak setuju tadi, otomatis kan Ananda akan daring. Itu semua tugas kita sampaikan lewat Pintro. Jadi mohon maaf, kami tidak menge-share tugas lewat WA Group. Jadi akan kami share lewat Pintro dan ayah bunda semuanya mengupload tugasnya juga lewat Pintro. Untuk tatap muka, Ananda silahkan dibawakan 1 alat sholat. Alat sholat nanti membawa sajadah, mukena, kalau yang laki-laki silahkan membawa sarung. Untuk sandal juga silahkan membawa sendiri. Di sekolah kita menyiapkan loker untuk sandal dan barang-barang anak-anak. Botol minum jangan lupa dan jangan lupa semuanya diberi nama supaya tidak tertukar dengan yang
lain. Dan yang paling penting, tidak lupa protokol kesehatan, diutamakan membawa masker. Maskernya jangan yang scuba yang dari bahan apa sih Pak itu? Yang tipisnya, jangan yang tipis, silakan dibawakan masker. Kalau bisa 3 lapis, yang masker 3 lapis, tapi kalau tidak yang 2 lapis nggak apa-apa. Kalau bisa pakai face shield dan hand sanitizer jangan lupa. Walaupun kita di sekolah sudah ada, tetapi untuk mengantisipasi ketika nanti Ananda misal belum disebut dia di luar main menyentuh apa, nanti bisa segera memakai hand sanitizer. Ngoten. Bapak Rizal? Nah, kegiatan LKP itu nanti anak-anak ngapain aja. Nah, ketika LKP, yang pertama, kita setiap hari pasti ikrar. Jadi kita menggunakan ikrar 3 bahasa. Ini akan kita baca setiap hari. Setelah ikrar nanti kita ada hafalan surat-surat pendek. Itu mulai dari Anas ke atas, Al-Fatihah juga beserta artinya. Tenang saja ya Bunda, karena itu akan kita ajarkan di sekolah. Untuk tilawati tahsin itu akan kita lakukan klasikal di pagi hari. Jadi setiap pagi kita juga ada tilawati. Setelah itu nanti ada sholat duha. Kemarin ada sedikit masalah, Bu, ini sholat duha bacanya gimana? Bacaan sholat anak-anak itu seperti apa? Nah, ini akan kita ajarkan melalui sholat duha untuk bacaan Ananda. Karena apa? Kalau ini kan tidak sampai siang, biasanya kita menghasilkan sholat duhur, tapi karena tidak sampai siang, jadi kita siasati dengan sholat duha. Seperti itu, J. Dan selanjutnya, setelah sholat duha, nanti ada materi dan pemenuhan tugas. Jadi, tugas-tugas Ananda itu akan dikerjakan di sekolah ketika tatap muka tersebut. Seperti yang tadi saya jelaskan, misal minggu ini materinya banyak sekali. Nah, misal ketika tematik ada bahasa Indonesia, matematika, PPKN, SPDP, di hari tatap muka itu, nah maka anak-anak tidak mendapatkan tugas itu selama 1 minggu tersebut di rumah. Tunggu. Berarti yang di rumah adalah tugas selain tatap muka. Nih, ngoten. Arisal. Selanjutnya Pak Arisal, nggih. Nah, untuk jadwal LKP ini, nah yang tadi, nanti seperti yang Pak Rizal jelaskan, setiap mata pelajaran itu akan bergulir selama 3 minggu sekali. Jadi semua mapel itu akan Ananda peroleh selama 3 minggu. Nah, misalnya seperti ini. Minggu ini anak-anak dapat tematik, materinya ada PKN, BINDO, matematika, SPDP. Maka Ananda akan mendapatkan tugas luring atau daring yang dikerjakan di rumah adalah tugas PJOK, PAI, PAK, bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Selain itu tidak mengerjakan tugas. Makanya seperti itu. Nah, ketika pelajaran di sekolah yang didapat adalah PJOK, PAI, dan PAK, maka yang lainnya untuk tugas di rumah. Tilawati dilaksanakan setiap pagi, tetapi store hafalannya itu tetap dengan guru tilawati masing-masing. Store-nya via apa, Bu Risti? Bisa tergantung gurunya, bisa voice note, bisa video call, bisa ketika Ananda berangkat ke sekolah juga bisa. Untuk jadwal lebih lengkapnya akan menyusul. Tugas murid apa? Nah, untuk Ananda yang masuk tatap muka akan diberikan tugas selama 1 minggu ke depan dan dikumpulkan saat tatap muka pertemuan berikutnya. Maksudnya seperti ini. Misal minggu besok anak-anak mendapat tugas tematik, misalnya minggu besok anak-anak pertemuannya tematik. Berarti ada PPKN, matematika, bahasa Indo, SPDP. Nah, itu kan di sekolah sudah dapat. Ketika anak-anak pulang akan kita bawakan LK luring hard file itu untuk dikerjakan di rumah selama 1 minggu selain mata pelajaran tematik. Jadi yang anak-anak bawa di rumah adalah PJOK, PAI, PAK, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Itu akan dikumpulkan ketika besok Ananda masuk di pertemuan berikutnya. Jadi yang berangkat ke sekolah tidak ada tugas daring. Ngoten nggih? Yang berangkat sekolah itu tidak ada tugas daring. Jadi ketika anak-anak masuk mengikuti pelajaran sesuai jadwal, nanti pulang membawa LK untuk dikumpulkan di minggu berikutnya. Nah, untuk Ananda yang orang tuanya tidak setuju tatap muka, maka akan dilaksanakan secara daring.
tenang saja, kami akan tetap nge-share video dan LK di via grup mawon, via grup berarti via grup dan memakai Google Drive ya Pak. Seperti kemarin, jadi nanti untuk yang daring itu lewat Pintro, itu akan lewat Pintro, tetapi ketika ada masalah, Bu, kok ini saya nggak bisa masuk Pintro, nah itu tetap kita share soalnya, tetapi upload-nya tetap harus di Pintro, upload tugasnya tetap harus di Pintro. Untuk tugasnya itu bisa diakses di jam 8 pagi setiap hari Senin, dan nanti dikumpulkan maksimal Minggu jam 12 malam. Jadi Ananda semuanya mempunyai waktu 1 minggunya memang 1 minggu untuk mengerjakan tugas. Jadi silahkan nanti yang tetap daring tetap didampingi dan dibimbing di rumah. Saya ulang sekali lagi nggih, mohon maaf untuk yang tadi. Untuk yang tugas tadi, tetap kita share untuk mengantisipasi nanti yang tidak bisa masuk Pintro. Untuk, mohon maaf, mungkin ketika ada yang tidak masuk Pintro, bisa kami share lewat WA Group, tapi bisa juga kami share lewat Japri. Tetapi tugas tersebut tetap kami upload di Pintro, karena ayah bunda semuanya akan mengupload pekerjaan bunda itu lewat Pintro. Jadi mohon maaf, kami tidak menerima pekerjaan Ananda di WA, kecuali benar-benar ada kendala. Monggo Pak Rizal. Nah, untuk jelaskan tadi, nanti panjenengan semuanya mengisi hari sesuai dengan kesanggupan. Kesanggupan panjenengan bisa mengantarkan dan menjemput Ananda di hari apa. Setiap anak hanya mengisi 1 hari dalam 1 minggu. Jadi, 1 anak hanya dapat mengikuti kegiatan minggu. Bisa berganti-ganti, jadi ketika sudah mengisi di hari Senin sudah ya. Nggih, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Monggo Pak Rizal. Baik, terima kasih Bu Risti. Saya kira nanti PowerPoint-nya bisa di-share di grup kelas, karena ada beberapa. Ini kalau dilihat dari partisipannya, ini kan 38 dari yang semestinya 62. Jadi ada mungkin 40% tidak ikut. Nanti PowerPoint-nya bisa di-share, sekaligus recording ini nanti bisa kita upload untuk disimak kembali kalau ada yang akan bertanya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan mengenai layanan konsultasi pembelajaran atau LKP. Ya, intinya ini ikhtiar supaya proses pembelajaran ini semakin dinamis ya, tidak statis, tidak daring melulu, tetapi coba kita blended learning ya, antara satu skema dengan skema yang lain. Daringnya tetap berjalan, tetapi sekarang diperkuat dengan tatap muka terbatas. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan atau ada usul yang sekiranya relevan dengan apa yang kita bahas, dipersilakan melalui chatting atau melalui ya langsung disampaikan. Monggo. Ya, sambil di Ada Pak? Bu? Pak mau tanya. Oh iya, Pak Herlin ya? Nggih, ngapunten, rada berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak. Waalaikumsalam. Itu nanti berarti satu kelas 8 anak. Kemudian protokol-protokol lain yang dilakukan di sekolah apa aja ya, yang biar kita mantep gitu loh. Misalnya apakah nggak pakai AC dulu, kemudian dibuka jendelanya, atau kemudian nanti berjarak, sehingga seenggaknya kami bisa memastikan anak-anak ini kontaknya minim sama teman-temannya yang lain gitu. Turun. Oke. Terima kasih Pak
Herlin. Yang kami lakukan pertama tentu anak-anak ketika datang, ya ini alur datang ya. Ketika datang akan dicek suhu tubuhnya, cuci tangan terlebih dahulu di wastafel di luar gerbang, lalu dicek suhu, cek suhu dicatat karena setiap hari ada catatan suhu seperti itu, lalu akan masuk melalui marka-marka yang sudah kami buat. Jadi ada marka masuk dan marka keluar atau penanda jalan untuk masuk dan penanda jalan untuk keluar. Lalu di kelasnya, ruang kelas sudah kami set untuk 8 anak. Sehingga memungkinkan untuk jarak 1,5 meter setiap anak. Guru dan murid tetap menggunakan masker sepanjang pelajaran ya. Sepanjang dari 8 jam itu. Nah, lalu AC meskipun nanti pada akhirnya akan menyala, tetap jendela dan pintu akan dibuka. Jadi sirkulasi udara tidak akan mulek-mulek di situ saja, tetap dan jendelanya kita juga besar-besar dengan pintu yang juga akan dibuka lebar. Nah, seperti itu, Pak. Lalu nanti ketika tidak ada istirahat ya, jadi istirahat anaknya di situ, jadi tidak ada bermain bersama. Bermain bersamanya adalah permainan yang terstruktur, yang dipimpin oleh gurunya. Jadi tepuk-tepuk dengan tangannya sendiri, tidak dengan orang lain. Nah, tentu 3 jam tidak semuanya pembelajaran ya. Nah, itu kemudian juga ketika sholat duha dibuat berjarak, pembelajaran dibuat berjarak, permainan pun tidak ada kontak fisik antara satu dengan yang lainnya, termasuk PJOK, termasuk di PJOK. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Nanti ketika pulang sama, anak-anak pulang ketika sudah dijemput. Jadi sebelum dijemput tidak bermain di luar bersama teman-temannya, tetapi masih kalaupun di luar ya atas pengawasan wali kelas. Lalu ketika dijemput, diantar dan melewati marka-marka pulang. Itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk dari Rafif ya. Untuk durasi waktu 3 jam, pembelajaran sudah dikaji mendalam, karena untuk di tingkat SMP, durasi 1 jam, 1 minggu, 1 hari. Itu sama ya dengan dengan pertanyaan, enggak beda ya. Dari Kak Rafif ya, yang 3 jam itu sebab pertimbangan dari kami adalah supaya perputaran mapel itu bisa cepat atau kurang dari 1 bulan. Jika 1 jam untuk anak SD kelas 1, maka ketika masuk hanya dapat pembiasaannya saja. Artinya hanya dapat ikrar, surat pendek, doa, baru datang lalu pulang. Jadi ayah bundanya justru akan menunggui di sekolah, yang berarti akan menambah penumpukan orang. Nah, tidak mungkin diantar 1 jam terus tinggal pulang, itu jarang terjadi ya. Apalagi yang jauh-jauh, pastinya akan ditunggui kalau cuma 1 jam. Oleh sebab itu ya, dengan pertimbangan itu kami buat 3 jam. Tentu tidak semuanya itu akan belajar. Jangan khawatir tidak menteter untuk belajar terus. Bapak Ibu guru juga sudah mempertimbangkan hal itu. Tapi 3 jam tadi adalah supaya mata pelajaran keseluruhan itu bisa terulang kurang dari 1 bulan. So, kalau 1 jam mungkin 3 bulan baru 1 mapel akan terlewati dalam 3 bulan ya. Itu kira-kira pertimbangannya Mama Rafif. Lalu saya jawab sekalian ya. Kalau tidak ada makan bersama, apakah dibawakan makanan dari rumah atau bagaimana? Termasuk yang pertanyaan bawahnya dari Bu Iin Pak Iin Sulistyo ya. Makan yang dibawakan sekiranya makanan ringan. Jadi dari rumah sarapan terlebih dahulu karena masuknya siang ya, jam 8. Lalu pulangnya pun jam 11 atau sebelum jam makan siang. Maka dari jam 8 sampai jam 11 itu alangkah lebih baiknya makanan ringan saja. Sebab sekolah belum menghadirkan catering. Ya dengan berbagai macam pertimbangan ya, adanya protokol kesehatan dan sebagainya, belum berani untuk menghadirkan catering, jadi dibawakan. Meskipun tidak wajib. Tapi anak-anak kan tidak mungkin kalau tidak ngemil selama 3 jam ya. Jadi monggo dibawakan, nanti akan diberi waktu untuk memakan itu di kelas. Ya, seperti itu. Jawaban untuk Mama Naira dan Bapak atau Ibu Iin ya, mohon maaf.
Cukup? Ya, saya tunggu 1 menit dulu. Oh ya, pertanyaan lagi dari Mama Amira ya. Apakah ruangan kelas setiap selesai pembelajaran ada proses sterilisasi? Tidak. Setiap selesai jam 11 itu ya, setengah 12-nya akan disemprot kembali. Begitu juga jika diperlukan di pagi hari atau dini hari subuh itu akan dilakukan penyemprotan kembali. Tapi yang paling penting setelahnya pasti langsung disemprot. Oleh sebab itu kami juga mengarahkan atau mendorong dengan sangat agar ayah bunda menjemputnya tepat waktu ya. Pulang jam 11 itu 11 kurang 5 sudah berada di lokasi sehingga juga mengurangi anak-anak untuk keinginan untuk bercanda bersama teman-temannya. Saya kira ini sudah jalan yang paling bagus daripada home visit, Pak. Jadi kemarin kita mempertimbangkan diantaranya juga home visit, berkelompok juga. Tapi, wah dari kita pikir-pikir, pertama kita akan merepotkan tuan rumah, padahal tanggung jawab ini ada di sekolah ya. Terus yang kedua, dengan berpindah-pindahnya home visit itu kan juga menjadi semakin banyak interaksi ke orang yang tidak terlibat dalam pembelajaran ini ya. Akhirnya ya sudah timbang home visit, anaknya sajalah yang ke sekolah. Jadi hanya satu tempat untuk selama-lamanya, kira-kira. Saya kira cukup ya. Nanti langkah selanjutnya seperti kami sampaikan tadi adalah mengisi borang persetujuan. Adapun lembar persetujuannya yang tertulis nanti dititipkan, kami share dulu, nanti di print out, nanti dititipkan kepada Ananda saat masuk. Seperti itu saja biar mudah, jadi tidak perlu ngelegake untuk datang ke sekolah, hanya menyetor surat itu nanti dibawakan saja oleh Ananda. Saya kira itu Bu Risti, Pak Reza. Bu Nastiti hadir nggak? Bu Risti, ada Bu Nastiti di situ? Ada di Zoom meeting sendiri ya? Enggak, ini ikut di sebelah saya. Oh ya sudah. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami perkenalkan guru baru yang akan menemani Ananda di kelas 1. Kalau kemarin kan masih dengan Pak Aji, yang sebetulnya Pak Aji itu guru PJOK. Ini kami sudah, alhamdulillah, kedatangan guru baru, mungkin akan bisa berkenalan terlebih dahulu. Monggo, Bu Nastiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dwi Nastiti Mulyasari, bisa dipanggil Bunas, Bunas Titi. Asal saya dari Semarang, saya berdomisili di Kota Yogyakarta, Jalan Kenali, atau lebih dekat dengan Balai Kota. Ya, di sini saya akan mendampingi Bu Risti, bersama Ananda dari Ibnu Sina. Salam kenal Bapak Ibu semua. Ya, demikian mungkin Pak Rizal. Saya memperkenalkan. Ya. Ya, selamat datang Bu Nastiti, dan nanti langsung bisa on fire lewat grup ya. Mau berkenalan atau mengirimkan tugas dan sebagainya. Nanti bisa di situ. Oh, ini ada satu lagi pertanyaan susulan dari Bu Dita nggih. Terima kasih Bu Nastiti. Terima kasih. Selamat bergabung. Selamat. Ya. Ini ada sebelum kegiatan perlu rapid atau tidak ya? Ya. Monggo ada yang mau menanggapi ini sebelum kami jawab di chat itu, apakah sebelum kegiatan perlu rapid test atau tidak? Bu Dokter? Bu siapa ini Bu Dokter di sini? Tadi ada Bu Dokter kok. Waduh, sudah live kayaknya. Bundanya Fatia ada nggak, Bu Fatia Laksita? Belum hadir ya.
Ya, belum. Ya, dari Nakes ingin menjawab? Ya, betul. Sebetulnya kemarin sudah saya konsultasikan ya, sekaligus Bu Ervita ya. Bu Ervita, monggo ingin memberikan masukan? Wah, ini pesertanya banyak jadi susah untuk melihat satu persatu. Monggo Bu Ervita jika ingin memberi masukan terkait pertanyaan itu. Bu Ervita Kumalasari nggih. Tidak perlu, nggak apa-apa, Pak. Oh iya. Halo? Tidak perlu rapid test. Oh iya. Baik, Bapak Nggak Ibu. valid soalnya. Nggih, Bapak Ibu sudah mendengar nggih. Memang kemarin kami konsultasikan juga ke epidemiolog ya. UGM maupun UI kami menyimak juga rilis-rilis tersebut. Sebenarnya ya kalau mau bener-beneran ya PCR ya, tes swab itu, tapi kan tidak memungkinkan ya. Apalagi itu kan cuma 2 minggu. Artinya jika 2 minggu murid dan guru rutin melakukan tes itu ya itu ideal tetapi mungkin belum realistis untuk waktu yang sekarang. Nah, oleh karenanya ini usul dari Mama Mikan ini saya kira malah lebih realistis ya. Artinya yang bepergian jauh dari luar negeri, luar kota itu atau dengan ketentuan-ketentuan yang ikut dinas-dinas terkait itu yang melakukan rapid bagi Ananda. Di samping itu ya umumnya ya kesadaran kita jika memang dirasa kurang fit, ya memang beberapa di antaranya orang tanpa gejala ya, tapi memang kalau kita bisa mengukur diri kita anak kita ya sedang tidak fit, sedang flu, tidak dimasukkan dulu tidak apa-apa. Saya kira itu Bu jawaban untuk Ibu Dita. Oke. Cekap nggih? Baik, kalau sudah nanti komunikasi selanjutnya kita lanjutkan di WA grup. Saya memantau melalui nomor sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Bu Risti sudah cukup? Enggak ada tambahan? Pak Reza, Bu Nastiti? Baik. Mari kita tutup terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara program LKP nanti bisa lancar, tidak ada hambatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riza. Sama-sama Bapak Ibu.